Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matis shihhah wal afiyah wa bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yaqulullahu ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi la syadid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, man lam yaskurin nas lam yaskurillah wa man lam yaskuril qalil lam yaskuril kasir. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin hadirat jamaah tasyakur yang insya Allah selalu dalam keberkahan Allah subhanahu wa ta'ala. Bil khusus yang sama-sama kita hormati kedua orang tua dari saudara Weli yang pada kesempatan malam hari ini kita hadir di kediaman beliau dalam rangka tasyakur. Mudah-mudahan kedua orang tuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, keluarganya, keluarga sakinah mawaddah warahmah, dan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solehah. Dan juga saudara Weli yang pada malam hari ini bersyukur kepada Allah untuk menghadirkan kita sebagai tanda syukurnya karena baru saja melaksanakan studi. Gelarnya apa ya? ST manis itu apa? Ya. Yang mudah-mudahan ilmunya bermanfaat, tambah berkah, punya istri yang solehah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, bisa berangkat ke kota Mekah Madinah, dan selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan malam yang penuh rahmat, malam yang penuh karamah, malam yang penuh berkah, Sayyidul Ayyam, yaitu malam Jumat, Lailatul Jum'ah, Lailatul Mubarakah, kita hadir, kita kumpul bersama. Yang seharusnya di musala, kini kita hadir di kediaman saudara kita, saudara Willy, dalam rangka ungkapan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirnya kita, kumpulnya kita menambah keberkahan sehingga turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam selalu tercurahkan keharibaan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau di akhirat nanti orang-orang yang cinta kepada Rasulnya, orang-orang yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnahnya, orang-orang yang senantiasa berselawat kepada Rasulnya, insya Allah dijamin oleh Rasulullah mendapatkan syafaatul uzma dari junjungan Nabi besar kita Muhammad
sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau pada malam hari ini Saudara Weli bersyukur kepada Allah, sehingga dengan rasa syukurnya baru saja melaksanakan studi menjadi sarjana teknik ya. Teknik apa? Industri. Sekian bulan, sekian tahun beliau belajar dengan bimbingan dan arahan serta perjuangan orang tua beliau, sehingga tadi beliau memberikan sambutan dengan begitu terharunya kepada kedua orang tua yang telah membesarkan beliau. Dan ini tanda bakti kepada kedua orang tua. Rasa syukurnya kepada Allah ngundang untuk hadir kepada kita nih. Kita dihadirkan sebab kata Rasulullah SAW, orang yang bersyukur itu bukan cuma sekedar mengucapkan alhamdulillah. Man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Barang siapa yang tidak pernah berterima kasih kepada manusia, boro-boro kepada Allah. Kepada manusia aja nggak pernah berterima kasih. Makanya ungkapan rasa syukurnya dibagi-bagi kepada kita nih. Dan kita pun pada malam hari ini bersyukur. Kenapa? Karena nikmat yang begitu besar, nikmat yang Allah berikan kepada kita sangat banyak. Kalau kemarin malam Jumat cuma sekedar air putih, sekarang ada kacangnya, ada pisangnya, apalagi ada hijau-hijau ini. Ya, alhamdulillah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya manusia itu menghitung-hitung nikmat Allah, yang begitu banyaknya nikmat Allah, maka siapapun manusianya nggak ada yang mampu menghitung-hitung nikmat Allah. Makanya kita sebagai seorang mukmin wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia, makhluk yang mulia, makhluk yang sempurna. Makanya Allah berfirman, wa ita'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Kesimpulannya, orang yang banyak bersyukur nikmatnya akan ditambah. Ya. Udah apa saja yang kita peroleh, apa saja yang kita miliki, alhamdulillah. Jangan sekali-kali ngeluh. Jangan sekali-kali putus asa. La tayasu mirrohillah. Jangan sekali-kali putus asa atas rahmat Allah Subhanahu. Banyakin aja udah bersyukur. Alhamdulillah dapat ini, alhamdulillah seperti ini, alhamdulillah. Oh, alhamdulillah, bersyukur terus kepada Allah. Orang yang banyak bersyukur nikmatnya akan ditambah. Wa man lam yaskuril qalil lam yaskuril katsir, kata Rasul. Barang siapa yang enggak pernah bersyukur atas nikmat yang dikit, yang dikit nih nggak pernah bersyukur, apalagi yang banyak. Yang banyak pasti sombong. Dikasih nikmat yang dikit nih, ya misalkan makan hari ini cuma sayur asem, ya, launya ikan teri, sambal lalapnya jengkol muda. Oh, mantap itu. Iya. Sementara saudara kita, tetangga kita ada ayamnya, ada dagingnya, ada sopnya. Nah, kita yang makan cuma seperti itu, bersyukur kepada Allah Subhanahu. Kita nih, misalkan teman kita udah punya motor, kita masih jalan kaki, bersyukur kita. Teman saya udah punya motor baru, saya masih jalan kaki, bersyukur. Kenapa? Karena masih banyak orang yang kagak bisa jalan. Masih banyak orang yang pakai kursi roda. Kita yang masih jalan kaki bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena kaki kita ini dibuat langkah untuk kebaikan, besok menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Kaki kita besok menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya syukur itu bukan cuma sekedar alhamdulillah. Ya. Bukan cuma sekedar bersyukur lewat alhamdulillah saja. Tapi realisasi syukur itu harus kita aplikasikan. Saudara Willy baru saja lulus tadi menjadi gelar sarjana.
Ya, bersyukurnya beliau bukan cuma sekadar lulus saja, tapi bagaimana bisa mengamalkan ilmunya, bagaimana bisa memanfaatkan ilmunya. Nah, ini semua yang diharapkan. Kenapa? Karena ilmu yang berkah itu adalah ilmu yang manfaat. Dan ilmu yang dimanfaatkan adalah besok yang menjadi teman kita di alam kubur. Hadis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan, ilmu yang kita cari, yang kita peroleh bukan cuma sekedar kita tahu. Bukan cuma sekedar kita laksanakan, tapi bagaimana mampu mengamalkannya. Ya, saya pengen kuliah lagi S3. Ya, saya pengen mengambil gelar doktor. Ya, doain mudah-mudahan lancar. Ya, ini kenapa setiap kita merasakan apa yang kita miliki, seharusnya kita jangan sampai puas di situ. Apa yang kita miliki jangan sampai puas di situ. Kalaupun kita punya ilmu sedikit, kita cari ilmu sebanyak-banyaknya. Karena orang yang haus dengan ilmu bagaikan minum air lautan. Semakin diminum, semakin terasa haus itu. Orang kalau belajar udah merasakan nikmatnya belajar, orang kalau sudah merasakan nikmatnya ngaji, rugi kalau nggak datang, rugi kalau nggak belajar. Tapi karena memang belum merasakan bagaimana nikmatnya duduk di majlis, bagaimana nikmatnya ngaji, bagaimana nikmatnya belajar, udah masa bodoh aja. Yang penting pada malam hari gue datang. Iya, besok mau bagaimana aja. Iya, kalau ada kacang gue datang. Iya, kalau ada makanan gue datang. Kalau kagak gue kagak. Iya. Itu namanya mencari ilmu bukan karena mencari kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, tapi mencari ilmu cuma sekedar iseng. Jangan sampai nauzubillah summa nauzubillah. Hadirin hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tanda bersyukur itu bukan cuma sekedar lewat lisan. Asyukru bil lisan, asyukru bil af'al, asyukru bil qalb. Syukur itu lewat lisan, lewat ucapan alhamdulillah. Kalau mendapatkan nikmat apa saja tuh bersyukur. Apalagi kita sebagai manusia, makhluk yang diciptakan oleh Allah menjadi makhluk yang sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah menciptakan kita dengan makhluk yang sangat sempurna dibanding makhluk-makhluk lain. Malaikat nih makhluk yang paling taat. La ya'sunallah ma amaruhum wa yaf'aluna ma yumarun. Malaikat tuh. Malaikat makhluk yang paling taat, yang paling nurut, tapi kalah dengan manusia derajatnya. Ya. Manusia diberikan akal, diberikan nafsu, diberikan hati. Itu kesempurnaan manusia, apalagi dalam bentuk tubuhnya paling sempurna. Makanya manusia nggak ada yang jelek. Sejelek-jeleknya manusia pasti lebih bagus daripada binatang, daripada makhluk yang lain. Ini ada manusia paling jelek banget, tetap aja sempurna. Ya, nggak ada yang kurang. Ya, jangan temen jelek dibilang jelek lu, jangan. Ya bersyukur. Ya kayak ganteng aja lu, kan gitu ya. Iya. Jangan sampai rumah masuk kamar ngaca, oh gua jelek ini ya, malah demen sama gua. Malah suka sama gua. Jangan, semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyakin bersyukur kepada Allah, nikmat Allah akan ditambah. Tapi orang yang ngeluh, orang yang kufur, ya, maka azab Allah sudah siapkan tuh bagi orang-orang yang kufur. Makanya ada kufur nikmat, ada syukur nikmat. Kalau syukur nikmat, apapun yang dilakukan, apapun yang diterima, dia berterima kasih kepada Allah, dia laksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran agama. Tapi bagi orang yang kufur nikmat, dikasih dikit, ya dikit amat ya. Ya begini aja nih. Ya. Itu namanya orang yang kufur nikmat. Orang yang syukur nikmat itu dapat apa saja diamalkan, diaplikasikan. Salah satu orang yang tanda bersyukur kepada Allah adalah orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Aplikasi syukur itu taat ibadah. Kenapa? Karena kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita dikasih tangan, kita dikasih wajah, kita dikasih kaki, kita dikasih kolbun, hati, kita dikasih badan. Semuanya itu amanat dari Allah. Tapi besok ketika kita laksanakan tuh amanat tidak sesuai dengan perintah Allah, maka akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita doain nih Saudara Willy yang baru saja melaksanakan studi sarjananya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat, ilmunya berkah, dan dimudahkan untuk mencari pekerjaan sehingga bisa membahagiakan kedua orang tuanya, membahagiakan kedua orang tuanya dunia dan akhirat. Itulah tanda bakti anak kepada kedua orang, menjadi anak-anak yang soleh. Yang kedua, pada malam hari ini Saudara Willy pun juga bersyukur. Kenapa? Beliau pada malam hari ini usianya sudah bertambah. Berapa tahun sekarang? 30 tahun. 29. Ya, masih Tuan Willy, saya 2028. 27 tahun ya. Ya, mudah-mudahan usianya berkah. Semakin dewasa, baik dewasa pola pikirnya, dewasa sikapnya, dewasa pekerjaannya, dewasa hatinya, dewasa juga ibadahnya. Kenapa? Umur itu jatah yang Allah berikan kepada kita di dunia. Semakin bertambah bilangan umur, semakin jatah kita berkurang. Memang usia kita bertambah. Wah, ada anak muda yang usianya 17 tahun, Masya Allah, ngundang teman-temannya pesta sampai nyanyi-nyanyi, sampai joget-joget, padahal nggak tahu itu umurnya dikurangi oleh Allah. Memang angkanya bertambah, tapi jatah hidupnya berkurang. Yang tadinya 50 tahun dikasih usia oleh Allah, ya sekarang udah misalkan 27 tahun, tinggal berapa tahun lagi, kan gitu, diambil, dikurangin. Cuma bersyukurnya kita kalau kita ulang tahun masih diberikan kesempatan umur panjang oleh Allah, masih diberikan kesempatan untuk bahagia, masih diberikan kesempatan sehat, masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah SWT. Ini bersyukurnya kita tuh. Ya. Jangan sampai usaha acara ulang tahun sebagainya poya-poya, sambil joget-joget, ya sambil minum-minum, itu namanya kufur nikmat, mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hadis sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya nih yang hadir pada kesempatan malam hari, ya sekalipun antum masih muda sebagainya, banyakin bersyukur. Jangan sekali-kali mengeluh. Ujian apapun, seberat apapun ujian, baik masalah ekonomi, baik masalah-masalah yang lain, itu semata-mata Allah sedang uji hambanya. Semakin Allah sayang kepada hambanya, semakin banyak ujian. Ibarat semakin tinggi itu, ya pohon cemara, semakin besar itu anginnya. Semakin tinggi derajat seseorang, semakin banyak godaannya. Ya. Ada ujian begini, alhamdulillah ya Allah, Engkau masih memberikan ujian kepadaku. Mudah-mudahan Engkau memberikan sifat sabar kepadaku. Gitu. Ya. Ini kita semua sedang diuji oleh Allah SWT. Siapapun manusianya, ketika masih hidup di dunia pasti menerima ujian. Jangankan di dunia, di alam kubur besok juga dapat ujian. Yang tenang besok di akhirat udah gak ada ujian lagi dah. Di dunia ada yang senang, ada yang susah, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang bahagia, ada yang sengsara. Yang bahagia mungkin kebahagiaannya itu karena dia termasuk orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah. Yang sengsara mungkin mereka sedang diuji dan dicoba oleh Allah SWT.
Makanya ketika kita mendapatkan apapun, jangan berprasangka buruk. Ya. Husnuzon saja, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berburuk sangka, inna ba'da zanni ismun kabir. Sesungguhnya orang yang berburuk sangka itu dosa besar. Orang yang buruk sangka curiga bawaannya. Ya. Orang kalau udah punya sifat suudzon, curiga aja bawaannya. Ada teman lewat, curiga dah. Wah, hati ya, jangan. Iya. Kenapa? Karena udah sifat suudzon, sifat buruk sangka. Tapi kalau orang yang bersifat husnuzon, berbaik sangka, apapun yang didengar pasti tanggapannya positif. Itu orang yang husnuzon. Dan orang yang husnuzon tanda orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu. Jadi yang pertama, asyukru bil lisan, selalu mengucapkan alhamdulillah ketika kita menerima nikmat. Baik nikmat yang banyak maupun nikmat yang sedikit. Yang kedua, asyukru bil af'al. Syukur lewat gerakan. Apa tanda syukur bil af'al? Yaitu dengan cara mengerjakan amal soleh dan ibadah kepada Allah SWT. Ketika kita bersyukur bil af'al, kita mendapatkan kebaikan, maka kebaikan itu kita realisasikan juga kepada orang lain. Kita dapat rezeki, kita keluarkan lagi itu rezeki buat orang lain yang berhak menerimanya. Anak yatim, fakir miskin, sebagainya. Makanya kalau pengen gampang urusan, pengen lancar rezeki, ya, pengen mendapatkan sesuatu yang nikmat, sering-sering sedekah. Ya. Sedekah itu termasuk membentengi kita dari bala. Orang yang sering sodako, orang yang sering sedekah, nggak ada yang hidupnya miskin. Tapi kalau orang yang bakhil alias pelit bin medit, koret bin bol kuning, butuh gasiran, iya, wah, siap-siap aja jadi orang miskin. Ya. Tapi kalau orang yang dermawan, orang yang sering sodako, orang yang sering infak, orang yang suka memberi, insya Allah apa yang ia keluarkan lillahi ta'ala dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau seandainya misalkan kamu lagi hidup susah nih, pengen gampang, udah sering sedekah. Ya selagi ngere, duit cuma ada segini-gininya. Abdulus sodako yang paling abdul ketika kita lagi kagak punya. Lagi kagak punya aja masih sodako, apalagi punya. Kamu punya duit nih 20.000, niatnya pengen dirokok sama kopi. Rokok separuh dah, ya mau kopi dah, ya. Tahu-tahu ada tukang minta-minta, ya bawa anak, bang, assalamualaikum bang, ya. Kamu jawab apa? Maaf aja ya. Ya Allah, itu jawaban yang salah. Orang beri salam maaf. Iya. Lah kata tukang sapir, gua kagak maafin. Ya. Seharusnya kan bisa, assalamualaikum, waalaikumsalam, kan gitu. Nanti kalau dia minta, ya saya punya uang segini, ya. Nah kira-kira nih iman kita dengan bisikan setan lebih garang mana nih? Ya, bisikan setan. Apa kata setan? Jadi gagi, ntar lu buat lu mana? Tuh kata setan tuh. Cuma setan nggak kedengeran bisikannya, iya, nggak kedengeran. Nah kalau kedengeran mah kabur. Iya. Jadi sodako yang paling abdul ketika kita sedang tidak punya, apalagi kita punya. Ada suatu cerita di zaman baginda Rasulullah SAW. Ada sahabat Nabi, ya, namanya saya sehatin. Sahabat Nabi ini orang kaya, punya perusahaan peternakan, hidupnya selalu mewah. Sahabat Nabi ini pengen melihat saudara-saudaranya tangganya hidup miskin. Ya. Nah ketika itu pula terbetik tuh hatinya. Saya pengen sekali-kali hidup miskin. Bagaimana sih rasanya hidup miskin? Enak apa kagak? Kira-kira hidup miskin enak apa kagak? Hidup miskin enak apa kagak?
Ini namanya miskin. Iya. Ini sahabat Nabi ini pengen sekali-kali ngerasain hidup Ya Allah, kalau kita kan pengen sekali-kali hidup kaya ya. Kalau ini sahabat pengen hidup miskin. Akhirnya Pak, semua aset-asetnya, ya, semua hasil penjualan, semua ternak-ternaknya dihibahkan, disodakokan, diinfakkan kepada fakir miskin, kepada anak yatim. Hari ini nih pendapatan sekian, semuanya diberikan kepada fakir miskin. Kenapa? Pengen rugi. Kalau rugi kan bangkrut usahanya. Kalau bangkrut kan jadi miskin. Ya. Dikasih semua keuntungannya, disodakokan, diinfakkan. Habis tuh hari ini, seminggu kemudian justru omsetnya malah nambah, keuntungannya malah nambah. Apa kata sahabat? Masya Allah, kok malah tambah besar ini untungnya ya? Dikasihin lagi keuntungannya, dikasihin lagi dipakir miskin, pada fuqara masakin, anak yatim, dikasihin lagi sampai peternakannya, ya semuanya dihibahkan. Tinggal 2 ekor, ya 2 ekor kambing. Akhirnya Pak, sebulan kemudian tuh kambing tiap bulan lahir. Sekali lahir anaknya 10. Gua coba itu. Udah sebulan berapa biji, berapa ekor? Apa kata sahabat Nabi? Duh, pengen hidup miskin aja saya susah ini ya. Pengen hidup miskin susah. Kalau kita kan pengen kaya susah. Iya, sahabat Nabi pengen miskin Itu artinya Pak, apa yang dikeluarkan oleh sahabat Nabi tersebut karena lillahi ta'ala, maka Allah perumpamakan masalul ladzina yunfikuna amwalahum kamasali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli mi'ati habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah bagaikan 1 butir kacang ditanam, maka besok akan tumbuh pohon kacang, sehingga nanti pohon kacang itu akan menghasilkan berbagai macam kacang tuh yang ada di bumi. Yang tadinya cuma 1 butir. Itulah ya balasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bersyukur lewat pekerjaan, lewat gerakan, lewat sedekah kita, lewat ibadah kita dengan takbir, dengan kita ruku, dengan kita sujud. Ya, ini tiap hari memang alhamdulillah. Bagaimana keadaan? Alhamdulillah tiap hari. Bayang kagak. Ngaji kagak. Cuma alhamdulillah doang. Ya bagaimana mau sukses? Iya, cuma bersyukur doang, cuma ngucapin alhamdulillah doang. Kewajiban kagak kerjain. Tanda orang yang bersyukur di samping dia mengucapkan alhamdulillah, semakin meningkat ibadahnya kepada Allah Subhanahu. Yang ketiga, asyukru bil qalbi. Asyukru bil qalbi, syukur dengan hati. Bagaimana cara syukur dengan hati? Hilangkan tuh sifat-sifat yang buruk. Ya, sifat-sifat yang ada pada hati kita yang jelek-jelek, hilangkan itu. Kemarin udah kita bahas tuh, sifat hasud, sifat gibah, sifat namimah, sifat iri dan sebagainya. Hilangin itu. Ya. Kalau hati kita udah bersih, maka di situ ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan fadkhuli fi ibadi wadkhuli. Kalau hati kita udah bersih. Tapi kalau hati kita ini rusak dengan berbagai macam penyakit ria, penyakit takabur, penyakit hasad, iri sebagainya. Kalian ngaji, sembahyang, sedekah dan sebagainya, sia-sia, percuma, hilang begitu saja tuh pahala-pahala kebaikan kita. Gara-gara sifat itu tuh. Nah, makanya bersyukur dengan hati, lapangkan hati kita. Ya, sucikan hati kita, ikhlaskan semua apa yang kita kerjakan lillahi ta'ala. Mudah-mudahan nih ya saudara Weli ya dengan mencari ilmu yang didukung dan didoain sebagai dari kedua orang tuanya, orang-orang yang disayanginya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat, ilmunya berkah, kedua orang tuanya sehat walafiat, dan kita pun yang hadir pada kesempatan malam hari ini selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga keluarga-keluarga beliau yang sudah meninggal dunia,
Di antaranya almarhum Bapak Sepan bin Pulan, almarhumah Ibu Suwarni binti Putra Manggolo, almarhum Bapak Semo di Kromo bin Kasmo Menggolo, almarhum Ibu Ngasinem binti Setra Winangun, almarhum Bapak Edi Priyana bin Kato Atmojo, almarhum Bapak Sukoyo bin Semo di Kromo, almarhum Yogo bin Wakino, almarhum Emma binti Lasiman, almarhumah Ibu Jami binti Diwiryo. Mudah-mudahan almarhumin wal marhumat mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, alam kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jinan. Hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salihah ala hadratin nabi. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ilaika kalimatul karim wa salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu kafi madina. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sawaba minna ilaihim waj'alhum nura ya sawayatala lau baina ilaihim. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratan min nafarin niran. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wa syafa'ata alaina alaihim wa ala jami'i ahlil qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan nisa'i bil bait al marhumin wal marhumat al mazkurin al mazkuratin walahum darajat wa dha'if lahumul hasanat wa kafir anhum sayyi'at wa adkhilhumul jannata mal aba'i wal awliya'i wal ummahat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah turji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka rika wa anta lam tajalli jalika ahla. Allahumma dina min andik wa fid alaina min fadlik wa ansur alaina min rahmatik wa anzir alaina min barakatik. Allahumma hdina bihudak wa la tawallana waliyan siwak. Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika nar. Rabbana fir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.